Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidayah itu seperti pintu. Kalau tidak diketuk oleh kita pintunya, maka pemilik rumah itu tidak akan keluar. Jadi kalau seseorang mau mendapatkan hidayah, lalu dia tidak mengetuk pintu rumah itu, maka tidak mungkin akan dibukakan oleh Allah. Ada orang yang ditanya, kenapa Anda tidak sholat? Jawabannya, can menang hidayah. Lalu kemudian ditanya lagi, kira-kira kapan mau dapat hidayahnya? Nya sinakuma Allah we, gitu. Ya Allah tidak akan ngasih kepada dia hidayah, dia hanya tidak mengetuk pintunya, begitu kan? Makanya al-hidayatu kalbab, hidayah itu seperti pintu, Pak. Ibu, bapak, kenapa kita konsisten? Kenapa kita mendapatkan atau melakukan kebaikan, istiqomah? Karena kita yang mengetuk pintunya. Ada hoyong ngaji wayah kieu teh Pak, lamun teu diketrok ku urang mah da moal kabuka gitu nya. Tapi kita coba dobrak itu, kita coba ketuk pintunya, akhirnya dibukakan dan kita bertemu dengan pemilik hidayah itu. Begitu sudah mendapatkan hidayah kan nikmat, banyak. Kita kan udah nikmat. Sholat subuh sudah nikmat, kemudian berjamaah sudah nikmat, kita puasa juga udah nikmat, sudah tidak perlu lagi ada paksaan dari manapun. Kenapa? Karena kita yang berusaha mengetuk pintu itu. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, ketika pintu ini sudah terbuka, maka omat ulah ditutup deui, bisi hese di muka. Ya, bisi di hese muka, Bu. Nanti kalau sudah susah lagi nanti membukanya, nanti gimana? Nah, kita harus mengetuk kembali. Leheung lamun anu gaduh bumi na terek muka deui nya. Karena apa? Karena kita juga tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hidayah kembali kepada kita. Makanya pada saat kita sudah didapatkan atau sudah mendapatkan, ini harus dirawat. Ini harus kita jaga, dan ini kalau kita jaga dan kita rawat, mudah-mudahan ibu bapak kita itu menemui pemilik rumah itu dengan mendapatkan fasilitas yang terbaik. Insya Allah begitu ya. Karena kita juga tidak tahu sedang apa kita akan menemui Tuhan gitu. Ya. Jadi kalau ada yang ibadah haji tahun ini ya, kemudian ada yang ibadah haji tahun ini kan baru bertemu Baitullah, Pak. Belum bertemu dengan pemilik rumah itu kan. Kalau sudah bertemu dengan pemilik rumah itu kan beda doa. Upami ibadah haji mah labbaika Allahumma labbaik, upami petepang jeung nu gaduh bumi nama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Imam anu bade gaduh artos, nu teu gaduh artos bakal tepang sadayana. Nu ibadah haji mah kudu aya artos, Bu, kudu aya kesehatan, kudu aya naon. Mun bade tepang jeung nu gaduh nama tidak perlu punya uang, tidak perlu dia kaya, tidak perlu sehat, tidak perlu dia sakit, tidak perlu. Kata Allah, Anda harus bertemu dengan saya, dipertemukan dengan Allah. Semuanya. Cobi Bapak Ibu, lamun kusim kuring ditaros, hoyong tepang ayeuna jeung nu gaduh bumi Allah. Lan tuh ngaharulang sadayana. Ya, ari ka Baitullah mah hoyong tepang. Ya, dan saya berdoa kalau ada jamaah yang mau berangkat ya, kalau ada jamaah yang mau berangkat saya doakan mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan hajinya mabrur, karena haji tahun ini Hajjul Akbar menurut informasi, karena kemungkinan wukuf di Arafahnya hari Jumat. Ya. Jadi dia wukuf di Arafahnya hari Jumat. Dan haji wukuf di Arafah hari Jumat itu sangat langka sekali. Karena langkanya kita tidak tahu tanggal 9 ataupun tanggal itu kapan gitu kan, kita tidak tahu. Itu rahasia Allah. Dan mudah-mudahan ini yang terbaik. Itu Bapak Ibu yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah hidayah itu seperti pintu. Kalau Anda tidak ketuk pintu itu, maka si pintu tidak akan dibuka oleh pemilik rumah itu. Ya. Coba kita biasakan mengetuk pintu-pintu hidayah lainnya, Pak, supaya nanti urang teh loba hidayah-hidayah Allah dilungsurkeun ka urangnya. Kan hidayah teh aya hidayatul taufik, aya hidayatul hawas, kan banyak itu hidayah-hidayah itu. Kemudian yang kedua. Jadi yang kedua. Ibu bapak jangan berharap bahwa semua orang itu akan suka kepada kita. Walaupun kita sudah soleh, walaupun kita sudah baik,
Walaupun kita sudah positif Pak, urang tosat kara kebek Bu jadi jelema bager, anger we nu ngewa mah aya sakitu we. Ya. Jadi kalau ibu bapak memaksa orang untuk semua suka pada kita, capek kepada kita. Orang yang membenci itu walaupun kita sudah baik masih banyak begitu aja. Kenapa? Jangankan kita, Rasulullah wae loba nu ngewa sakitu we. Padahal siapa yang tidak tahu Rasul? Dia orang soleh, dia orang baik, orang paling hebat sedunia. Dia ahli surga Bu tinggal Pak. Tapi ternyata apa? Abu Jahal mah ngewaeun tinggalinya. Abu Lahab dia benci kepada Nabi. Semua orang-orang yang membenci ataupun semua orang-orang kafir musyrik itu membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nepikeun ka ayeuna ge Rasul geus teu ayana nu ngewa ka Nabi maya keneh Pak. Jadi ibu jangan bapak jangan apa ya? Jangan berharap dan itu sesuatu yang mustahil. Orang akan suka semua kepada kita. Ya. Tong bujeng-bujeng sadunya saer teh gitu resep kabehanana. Kenapa Bu? Karena walaupun kita sudah berusaha menjadi orang baik Pak. Ustaz apa filosofinya? Jangankan Nabi, jangankan kita. Allah saja ada yang membencinya Pak. Dugikeun ka ayeuna, anu teu percaya ka Allah atuhnya. Dan dia tidak percaya adanya Tuhan. Orang ateis itu enggak percaya Tuhan. Artinya dia membenci adanya Tuhan. Adanya Allah. Jadi urang kalem we. Lamun salamur aya nu ngewa biasa we atuh mending melu begering. Ya. Nu leuwih geuring mah pemikiran itu gitu ari ituna teu mikiran urang. Ini kan kita jadi sakit. Maaf Bu ya, saya, ibu, bapak mungkin pada saat ada seorang mubalig, ini tidak semuanya tidak semuanya suka, tidak semua. Ya, tidak semua. Ustaz cenah aya nu ngewa ka ustaz nyakeun bae alhamdulillah jadi apal sakitu we atuh. Coba Pak kalau saya tidak ada yang ngasih tahu Bu, atau ada yang tidak suka pada saya mungkin akan takabur. Tapi Nabi mempersiapkan diri. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa ini orang tidak suka kepada beliau. Orang ini sudah suka pada beliau. Kenapa? Karena dikasih tahu oleh Allah. Untung urang mah teu apal Bu, anu ngewa ka urang Pak. Mata urang kalem we siga nu soleh. Ya, orang teh siga nu eueuh musuh. Padahal banyak sebetulnya. Kenapa? Yang tidak suka kepada ibu ada, yang tidak suka kepada bapak ada. Naon? Taetan ngaranna hirup. Di dunia mah kudu nepi ka dinya. Kita awali karena juhud itu berawal dari itu. Juhud itu adalah berawal dari bagaimana kita siap untuk membuat orang itu tidak suka semuanya kepada kita. Ya, tidak suka semuanya kepada kita. Cing goreng naros Pak. Ari ka Israel kabehanana resep kabehanana ngewa teu. Lan teu aya nu resepkeun. Nu loba anu ngewa ge loba, ya banyak yang membenci, tapi ada juga yang suka. Siapa yang suka kepada dia? Lan urang anu salamurna we. Ya, dia disukai oleh siapa? Ya oleh penghuninya begitu kan. Karena semua itu akan ada Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bu, ibu geulis aya nu ngewa. Urang goreng ya aya nu ngewa sarua. Naon sababna? Komo urang ku tinggal bapaknya kasep ganteng aya nu ngewa, aya nu resep. Kenapa? Tidak ada semuanya kita harus sama. Makanya saya harus mempersiapkan itu dalam setiap waktu. Naon? Hiji waktos jelema teh moal resep kabehanana. Taeta nikmatna Pak. Itu nikmat sekali ya. Tapi kalau bapak ibu memaksa untuk semua suka kepada kita jadi capek hidup. Capek aslina. Jadi kalau ibu bapak ingin mencari orang yang sempurna tidak ada. Justru kita terima ketidaksempurnaan agar bahagia begitu aja. Tapi urang neneangan anu sampurna justru urang teu bahagia. Naon sababna? Sababna anu sampurna teu aya. Cenah Ustaz salah kita rek dilepas ku abdi naon? Asal loba kakurangan ganti ku nu anyar, leuwih loba nu kurang. Ganti deui ku nu anyar, leuwih loba geus 8 kali ganti. Nah Ustaz aya kakirangan keneh nya da moal anu sampurna atuh. Begitu anu rek anu kasalapan mikir deui ieu bakal aya bakal sampurna moal sok cobian salapan grabu. Begitu dia nikah dengan yang ke-9. Begitu nikah yang ke-9 ternyata dia lebih tidak sempurna dari yang nomor 8. Akhirnya dia berpikir begini, geus ayeuna mah moal dipicieun deui rek dikukut. Naon sababna? Sabab geus aki-aki 83. Ya, jadi nggak akan ada yang sempurna seperti itu. Ini Bapak Ibu saya mengawali dari terminologi kita memahami tentang konsep hidup. Yang pertama adalah hidayah, harus diketuk pintunya. Yang kedua al-mustahalah, mustahil. Orang itu akan suka kepada kita semuanya. Itu sesuatu yang sangat mustahil. Ya. Nah berawal dari konsep itu,
maka ada istilah dalam bahasa Islam. Dalam bahasa Islam itu namanya juhud. Juhud ini adalah sikap hidup. Awas Bu, bukan karakter, sikap hidup. Sikap hidup dalam menilai sesuatu itu juhud namanya. Karena juhud ini bukan pekerjaan, Pak. Bukan pekerjaan. Orang kalau orang bersedekah, ya, kalau orang kemudian dia itu kemudian berinfak, itu namanya pekerjaan. Tapi kalau juhud ini adalah sikap hidup. Artinya dia tidak kelihatan seperti pekerjaan, tapi nilainya memiliki beberapa pekerjaan. Itu namanya al-juhdu. Saya tanya Bapak Ibu, orang yang miskin dengan orang yang kaya, kira-kira tenang nu mana hirupna? Lan? Tenang nu mana? Cek nu miskin teh, tenang nu miskin. Da miskin manehna. Tapi cek nu beunghar, tuh abdi usad tenang, da beunghar. Model aya nu kieu, ibu nu kamari nya teh usad sok nerangkeun kieu. Nu kamari teu piknik kan nyebutna teh kieu, cenah tingali. Naon piknik tingali macet di Ciwidey geus 8 jam capek-capek. Eta teh nu nyarita teh nu teu piknik. Nya. Jadi lamun anu teu piknik nyaritana kitu, capek cenah tingali, naon cenah tingali macet 8 jam cenah ngariripuh awak, pan teu piknik eta teh nu kitu teh. Cobi lamun anu nyariosna anu piknik, moal kitu Pak, dia akan ngomong begini, keun bae macet-macet ge dinikmati we da usumna, piknik tah cirina nya. Nah, jadi dari ucapan seseorang saja itu bisa menyimpulkan orang seperti apa. Orang itu sedang apa, Pak? Makanya nanti dalam konsepnya adalah apa? Juhud ini adalah sikap hidup. Awas Pak, sikap hidup. Artinya kita mensikapi sesuatu dalam hidup kita seperti apa? Dalam hidup kita seperti apa? Sim kuring sok aya nu nyebatkeun kieu, usad anu meni asa kasep, ni asa-asa nyebutna teh. Nya, cing simkuring atuh Bu atuh cing tarik we ulah make asa atuh cing teh. Mun usad meni asa kasep ditinggali teh oh nya nini nu ngomongna. Tapi dapu di antosan anu 17 tahun can aya tuh nyarita kitu. Jadi artinya sikap hidup. Saya disebut asa kasep teh kusaha. Da geuningan kumaha Bu? Karena apa? Karena orang yang umurnya ini belum tentu bilang begitu. Ibu baga juga bapak, ibu baga sama dia. Salaki abdi masa meni asa kasep. Tuh eta teh ceuk saha, Bu? Kemudian apa? Mungkin menurut orang lain juga bukan seperti itu. Saya pulang ke rumah, Pak. Ibu, bapak saya pulang ke rumah. Anak saya enggak perlu panggil ustaz. Enggak pernah panggil ustaz, enggak pernah. Sugan begitu sumping kalau rompok aja. Ustaz ucu eueuh hiji acan. Walaupun anak cucu saya lagi berjejer ya kalau pulang ke rumah, tapi ibu dah teu aya nu manggil ustaz. Berarti apa, Pak? Ternyata gelar yang ada ataupun sesuatu yang ada dalam diri saya saja itu belum tentu akan sama panggilannya dari orang-orang yang berbeda. Ibu bapak menyebut saya ustaz, begitu saya pulang ke rumah tidak, Pak. Juga jamaah masuk aya nu hayang dipoto dapun bojo matara. Naon sababna? Karena sikap hidup kan, bagaimana dia memandang banyak kepada kita, bagaimana anak juga memandang kepada kita. Inilah yang disebut dengan sikapnya. Jadi sikap ini berbeda-beda. Ini Pak, ini gampang, contohnya gampang supaya ibu bapak tidak terlalu keluar begini. Bagi saya, bagi ibu bapak, air ini bisa menyehatkan, betul kan? Bisa menyehatkan, tergantung sikap kita. Ibu bapak bersikap terhadap air ini gimana? Ya Allah, ini air bersih, ini air mudah-mudahan sehat bagi saya. Udah begitu. Coba lamun kusim kuring dikit. Abong ka ustad, meni herang we cai teh. Emang ustad tarakana susu kan eta teh kitu, Pak. Nya. Kalau saya bersikap seperti itu, maka saya tidak akan menikmati air ini. Saya tidak akan menikmati air ini. Namun sababna karena saya mensikapi air ini tidak memberikan manfaat. Ari ustad mandang arapaleun jamaah di mana-mana, cai herang teh mawa pinter sakitu we. Matak unggal pengajian herang we. Ngarah pinter ka ustad eta teh. Sakitu we Pak enteng. Cobi lamun ki cing atunya panitia teh, atusnya kali-kali bukan begitu. Cara pandang atau cara mensikapi sesuatu itu kan tergantung kita.
Dan alhamdulillah tidak ada masalah, Bu. Tidak ada masalah. Coba kalau saya menggerutu, Bapak juga menggerutu, Ibu juga sama, maka kita bersikap sesuatu itu akan berat. Jadi juhud itu sikap hidup terhadap sesuatu dengan dia bisa light ataupun stop our control. Kita dapat mengontrol diri. Tidak berlebihan dan tidak terlalu dia itu menyengsarakan dirinya. Itu disebut dengan juhud. Secara ini dulu. Makanya Imam Asy-Syaukani beliau mengatakan di dalam kitabnya al-juhudu, juhud ini bukan kita sama sekali tidak butuh dunia, bukan. Bukan tidak butuh dunia. Cuma ada yang memahami begini. Orang juhud ini dia menghilangkan dunia dalam kehidupannya. Bukan. Dia itu life balance. Dia memiliki kehidupan yang seimbang. Antara dunia dengan akhiratnya dia itu ada keseimbangan. Tetapi dia lebih fokus ke mana? Itu aja, Pak. Dia lebih fokus ke mana? Lah ora ada ibu pada kadia ge Bu dalam untuk make dunia da moal bisa init. Bapak anu tebih kadenya ya aya nu ti Arjasari. Kadia ngahaja ngaosing ti Arjasari jam sabaraha lamun mapak. Ya kalau dia jalan kaki jam berapa harus berangkat ya. Tapi kan dia bawa mobil, bawa motor, itu artinya dunia itu dibutuhkan. Tetapi Anda harus bisa mensikapi, apalagi dengan zaman sekarang ini. Ini luar biasa, Pak. Zaman sekarang saya membaca situasi luar biasa. Ya, saya sering bertemu dengan orang-orang yang Ustadz abdi ayeuna bangkrut, Ustadz abdi ayeuna usaha we teu jala. Nah ini artinya apa? Setiap orang akan diberikan sebuah konsep hidup yang berbeda-beda. Ya. Komposisi juhud itu ada 4. Jadi kalau ibu bapak ingin ngisi gelas ini, gelas juhud ini ada 4. Ya. Jadi kalau kita mengisi ini, itu akan terlihat dan itu akan terasa oleh kita. Saya tidak menyatakan ibu hirup kudu sangsara, ibu hirup ulah beungharteuing Pak, entong. Maksud saya adalah hiduplah seimbang. Kenapa? Karena ada keseimbangan itu nikmat. Da urang mau adugikeun kawas Abu Bakar, Pak. Upami Abu Bakar sahabat Nabi mah, akhir hidupnya dia sama sekali tidak memiliki apa-apa. Akhir hidupnya. Abu Bakar ini ketika mau meninggal dunia bajunya tinggal 1. Dia baju 1, Pak. Dan bajunya 1 dia udah robek. Kalau dikaput dia dijahit sebelah sini, robek sebelah sini. Dikaput sebelah sini, dia robek sebelah sini. Sampai Allah turun kepada malaikat Jibril. Ya Jibril sampaikan kepada Muhammad dan sampaikan kepada mertuanya. Dia tidak malu memakai baju seperti itu. Makanya ada yang mengatakan di antara sahabat yang paling juhud adalah apa? Abu Bakar. Apa Bu? Karena kita belum level seperti itu. So, ibu bapak can dugi ka level kadinya sim kuning teu acan boga baju hiji rawek. Nya, hiji dibonya di dia kosoek, di dia soek. Bang aya nu ngulem ngaji moal. Paling cek batur teh. Nah Ustaz ucu jadi kieu gitu. Ya, karena apa? Karena pada saat itu Abu Bakar ingin membuktikan bahwa dirinya itu siapa, begitu aja sebetulnya. Dan kita belum pada level yang seperti itu. Akhirnya malaikat ataupun Nabi Muhammad ngomong dengan Abu Bakar. Ya Abu Bakrin katanya. Innallaha yastahi alaik. Sesungguhnya Allah itu malu kepadamu. Apakah engkau tidak malu dengan pakaian seperti ini? Katanya. Engkau itu mampu untuk. Tapi apa jawaban Abu Bakar? Saya lebih malu lagi kalau saya meninggalkan sesuatu dan ternyata Allah tidak ridho dengan sesuatu itu. Itu perkataan dari Abu Bakar. Akhirnya disampaikan kembali oleh Jibril, oleh Nabi Muhammad kepada Jibril. Jibril menyampaikan lagi kepada Allah. Kemudian kata Allah, salam baktos kanggo Abu Bakar. Nya, salam kanggo Abu Bakar. Punten Pak, lamun tos disalamanku Allah kira-kira jadi ahli surga moal. Jadi maknya tuh Allah wetos salam baktos teu lebet ka surganya kanggo naon salam. Artinya disebut salam baktos kanggo Abu Bakar teh artinya Abu Bakar akan menjadi penghuni dari pemilik surga itu. Itulah caranya. Tapi kita belum sampai ke level itu, belum sampai. Urang dugikeun ka kitu mah hal berat. Nya lainna naon moal kahontal ku zaman ayeuna mah Pak moal. Ayeuna mah kadang-kadang punten Bu. Kadang-kadang ayeuna mah rek ngulem ngaji wae ditinggali heula mobilna naon sakitu we. Nya, ari ustadna ngangge mobil naon. Jadi tungtung teh ustad teh nu kana sepeda teh era. Komo begitu lungsur tina angkot jamaah teh jol sina ustadna ge kana angkot tuh. Ayeuna mah jamaah Pak.
Lain di dia lain. Belah dinya saeutik. Ya, sampai begitu Pak zaman sekarang Bu aslinya. Kenapa? Saya sendiri merasakan itu kan. Saya sendiri merasakan begitu kan. Sampai ditanya ini, ditanya ini. Sugante nanyakeun plat mobil teh rek naon? Yang apa gen merek mobilnya? Pak Ustad merek plat mobilnya berapa? Ya ini katanya. Terus mobil apa? Nah begitu mobil. Anu penting ngeplatna we atuh. Ya, tapi sekarang tidak bisa begitu Pak. Betul. Kenapa? Di zaman modern ini luar biasa manusia itu memandang seseorang. Sampai saya pernah ngaji di satu komunitas majelis taklim Pajeroiyah namanya. Pajeroiyah khusus ke nu baroga Pajero. Hayang majelis taklim Pajeroiyah. Aduh sing. Jadi eta mah nu gaduh Pajero we. Anu gaduh Pajero mah teu kenging. Jadi mun aya anu celek tina angkot punten, anu Pajero anu padedet di jero mah teu kenging ngaos. Kan sampai ada yang begitu. Tapi saya ngobrol Bu dengan ketua MT-nya, Ibu yang ini gimana kok pengajiannya? Ya Pak Ustadz ini khusus komunitas. Karena mereka rata-rata katanya malu kalau bergabung dengan orang-orang biasa. Begitu. Maka kami bikin komunitas sendiri katanya. Dan ini biasanya diantarin sama supir-supirnya. Begitu. Ah kusim kuring hari tadi kieu we Pak punten. Geus tong ngaji di nu karya sih. Yang tong ngulang ustad non era cing teh sabab ustad nage lain Pajero mobilna. Jadi teu kaharti kusim kuring ari eta komunitas Pajero ari ngulang ustadna teu mobil lu kitu gitu. Akhirnya gimana? Oh gitu ya Pak Ustad. Ya udah ganti aja. Nanti siapapun boleh masuk ke pengajian ini supaya ibu juga tidak beban. Begitu. Niatna mah sae sabab ieu teh jami teh arisin lamun gabung jeung nu sanesna. Aya nu tacan tiasa maca Quran, aya nu tacan tiasa ditiung leres kitu, niatna mah sae gitu. Ngan eta we atuh majelis taklim mah make jeung Pajeroiyah. Ya. Nah, itu Ibu. Jadi ternyata konsep juhud zaman ini enggak bisa disamakan dengan konsep juhud zaman dulu. Ya. Saya sering kali menerangkan Bu, kapungkur mah bumi kubiliknya. Hanapna ngepalupuh. Tinggali ti mana lawang tinggali araya, tapi baheula aya nu asup angin. Tara aya nu asup angin. Malahan mah baheula mah naon Pak? Ngaluarkeun angin. Iya. Dan jarang ada yang sakit. Dan dia itu kalau BAB kemana? Keluar Pak. Keluar kemana? Ka Pacilingan. Itu micin teh ka Pacilingan. Lalu orang tua dulu begini, lamun micen entong jadi jero imah, sok panyakit teh ngumpul gitu eta teh sepuh kapungkur mah. Makanya jarang yang sakit. Kenapa? Karena BAB-nya juga di luar. Dan ternyata di Cina The Mirror ataupun apa salah satu surat kabar Cina mengatakan orang yang dia itu BAB di bawah jam 5 atau jam 7 itu suka sehat, Pak. Itu sehat ususnya, lambungnya jadi bagus itu. Kenapa? Karena ternyata dia harus di bawah jam 5. Pagi itu bagus katanya. Dan orang tua dulu kan micena jam 5 kahanap. Tara aya nu micen satengah jam genep, jam 7. Naon sababna? Kan ke katingali lamun jam genep atuh. Karena dia kan BAB-nya di mana? Lamun di Bacilingan di nama ditunggul, dina tunggul. Kan kampungkur mah dina tunggul. Cobian punya maricen dina tunggul jam 7 isuk-isuk. Ya. Makanya rata-rata begitu. Tapi itu jadi kelihatan sehat sekali Pak. Itu begitu. Mereka Pak juhud pada waktu itu ya sesuai dengan zamannya. Ayeuna makan bumi ditaremok Bu, tinggal gigir ditemok, hanap ditemok. WC di mana? Lain di jero bumi deui, di jero kamar ayeuna mah. Di jero kamar WC teh ayeuna mah. Mata tong aneh Bu panyakit teh ngagelak di jero. Ya, kan begitu teori orang tua dulu begitu kan. Jadi lamun micen kotoran matong di jero imah eta teh sok namahan penyakit. Itu orang tua dulu, Pak. Padahal belum tahu ilmu medis. Dan ternyata itu terjadi. Ternyata apa? Sekarang tidak ada yang keluar. Pasti itu di dalam. Naon margina? Da ayeuna hiji ibunya tangkal awin geus eueuh, Pak atuh. Da urang teh bade micen dina tunggul teh dos teu aya tunggul lagi. Yang kedua sekarang balongnya juga kolamnya sudah jarang. Di kota-kota seperti ini sudah tidak ada kolam untuk orang itu membuang kotoran dirinya. Itulah Bapak Ibu. Jadi kesederhanaan itu tidak bisa diukur karena setiap zaman berbeda. Maka komposisinya ada 4. Yang pertama adalah qanaah. Ya. Ini yang pertama adalah qanaah.
Yang kedua, la mu'allaqatu bil mal wal manzil. Itu yang kedua. Komposisi dari qanaah itu ya. Yang saya baca di beberapa literasi, tafsir Quran. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, Ibu, as-sabru war ridha. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah wala dulma alaih. Nah, itu 4 komposisi orang juhud. Jadi orang si juhud itu yang pertama adalah al-qanaatu. Qanaah itu apa? Merasa puas. Awas Pak, bukan merasa ini, merasa cukup dan puas terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya qanaah. Puas itu udah di mana? Puas ini bukan di sini. Puas itu di sini, Bu. Puas ini di sini, Bu. Dan ini adalah apa? Ini af'alul qalb. Ini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan jiwa. Bapak puas gak? Bapak menerima gak apa adanya pasangan kita? Nah haruleng. Si ganuker malikir. Ibu juga sama kalau saya tanya, Ibu puas gak dengan keadaan yang Allah berikan kepada kita di suami kita? Tuh, ayaan soraan ibu-ibu. Bapak-bapak duka sieun. Enggak apa-apa, diterima aja, Pak. Diterima aja. Ketika Anda tidak juhud, maka Anda pun tidak puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Saya pernah cerita Bapak Ibu di sini kalau tidak salah. Saya ketemu dengan seorang jamaah yang anak-anaknya itu 3 semuanya itu dia itu difabel. Dia mengalami kecacatan luar biasa. Semua anak-anaknya. Sampai dia sempat untuk dia apa? Mau buang anaknya. 3 anaknya semua apa? Lalumpuh ngagaloler. Bu bari tos arageng 15, 17, 18 tahun. Kabayang Bu Ibu. Dan akhirnya dia diceraikan oleh suaminya. Karena suaminya juga tidak kuat melihat anak-anaknya yang ternyata panjang umur. Cek salakina sugan terek marawat sana budak nu kieu kitu. Akhirnya dia panjang umurnya, Bu. Dan dia dicerai, lalu dia ngobrol, "Pak Ustadz, tadinya saya mau buang anak saya. Dan saya akan kasihkan kemana saja yang mau." Saya simkuring teh, rek dibikeun ka saha? Moal anu daekeun ngurusna. Nya. Dibere nu jag-jag ge cantang nu ditarima. Ieu dipasihan nu kieu sanu rek narima jeung teh. Model aya aki-aki rek dipicin, teu kudu dipicin, dibikeun ge cantang tu anu narima. Ya, begitu. Akhirnya apa, Bu? Dia silahkan Anda ngobrol dengan adik kamu. Dan ngobrol dengan adikmu, bisa gak titip anak kamu 1 saja? Supaya kamu lepas beban 3 itu. Lalu kemudian adiknya menjawab, "Alimen Ustaz. Pun adi, sakitu pun adi beunghar, alimen ngurus pun anak." Itu artinya Allah tahu yang dapat mengurus anak itu adalah dirimu. Sekarang ibu robah. Harus puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Terima aja. Kenapa? Karena diurus orang lain belum tentu dia. Dan akhirnya Bu dia terima, dia kemudian menerima dengan apa adanya dan dia terus dan akhirnya alhamdulillah dia terurus sekarang. Sekarang yang tadinya jualan balon, ayeuna mah aya nu ngabiayaan di pasihan ruko. Dia dikasih warung gitu dan sekarang tidak kemana-mana. Itu salah satunya. Tadinya dia menolak karena apa? Karena tidak ada sifat atau sikap yang harus dibangun oleh dirinya. Jadi sikap itu harus dibangun oleh kita. Apa adanya. Jadi sederhana tapi kita tidak memperlihatkan bahwa kita juga sengsara begitu aja. Biasa we Bu, lamun ibu bapak lamun ibu gaduh lipen sok dipake. Lamun gaduh bedah sok dianggo. Teu naon. Ieu mah abdi mah bade juhud, moal teu mani-mani acan teu mani malin juhud eta mah. Ya. Biasa bapak juga mandi, ibu mandi, kemudian disalin, kemudian apa kita pakai rias. Itu biasa saja, yang penting tidak berlebihan dan kita menerima apa yang Allah tetapkan kepada kita. Jadi sikap puas ini tidak mudah. Sikap puas ini tidak mudah. Karena ini berkaitan dengan apa? Af'alul qalb. Hukum yang berkaitan dengan hati kita. Itulah pertama. Jadi orang yang juhud adalah dia siap dan puas
menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, nikmat sekali, Bu. Betul, nikmat sekali, ya. Saya selalu menyampaikan kenikmatan ini tidak bisa dibeli oleh apapun. Kenikmatan ini. Sok cobian bapaknya, ibu cobiannya. Mata kelamun asup ka rumah makan jeung asup ka restoran, entong ditingali hargana sok seueur kana angen. Nya, atos we urang begitu lebet pesen, Bu tuang beres. Entong haben we ditingali kieu geura. Ditingali ibu tingali tulisanana teh terus diomong-omong entong ngaranna saya pernah minum Pak, minum kopi Bu, cik nu gaduhna teh Ustad ieu mah teu seueur kana angen, alhamdulillah ieu mah sae kana lambung na kopina ge. Kemudian saya pesen 1 gelas ini Pak, begitu sudah pesen begitu diminum raos ka dieu si kopina teh ditaroskeun ka kasana teh neng sabaraha teh kopi nu tadi 80 Pak Ustad josul kanu angen. Jadi nu mawa seueulna teh lain kopi. Make jeung ditanyakeun bunyi aduh ya Allah. Da sugan da atuh teu sakitu. Nah cing teh eta da sakitu atuh cing teh nu biasa ge 2000 cing ditinyuh teh mun da benten ieu mah usar cenah. Ieu Pak cenah ieu mah kopina henteu seueul. Ayeuna jadi angen jadi seueul cing teh ayeuna. Nah, laras we nya. Ibu, kenapa? Karena kita juga tidak tahu, Bu. Apa? Udah aja terima. Apa? Ketika kita puas itu nikmat sekali. Ketika kita puas nikmat sekali. Bukankah ibu bapak ketika mendapatkan sesuatu kepuasan, bapak ibu tidak hitungan? Ya, lamun puas kan orang teh hitungan. Bae sabaraha ge naon puas gitu. Taeta konaan teh. Ya, urang ge moal hitungan jeung Allah moal naon margina karena puas kita diberikan oleh sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la mu'allaqatu bil mal wal mansil. Orang yang qanaah itu dia tidak terlalu fokus terhadap harta dan kedudukannya. Dia tidak lupa fokus. Dia fokusnya ke mana? Akhirat. Karena eta manuturkeun, Bu, tinggal. Urang mah niat Pak usaha ke akhirat, Bu, tinggal kenging jabatan ke akhirat. Mata aya jalmi, Bapak urang ngaos yu, aduh cenah abdi teh sibuk. Da moal anu langkung sibuk tibatan Rasul moal. Nabi mah langkung sibuk ti urang, Pak, tinggal Rasul mah ngurus alam dunia, ieu mah kerek jadi RT mun sibuk. Ya. Dan kenapa? Kira ngurus sakit itu nyebutkan sibuk waktu. Ya Allah, kasih hayu urang ngaos. Aduh sin abdi teh meuni asa cara rape sibuk. Ya Allah, Rasul wae tinggal di langkung ti urang. Pak, kalau jadi presiden, Bu, ngurus negara sakitu we. Jadi bupak jadi apa? Gubernur, ngurus provinsi, jadi wali kota dan bupati, ngurus kabupaten dan kota. Siapa? Mana yang lebih sibuk? Rasulullah itu ngurus rahmatan lil alamin. Tapi Rasul waktu belajar ada. Beliau kalau sudah kata Allah, ya Rasulullah belajar, Jibril akan datang kepadamu. Rasul siap. Rasul ngalungi tahajudna Pak. Ya, Rasul ngalungi tahajudna. Urang mau ngapoe sok sare. Tara hudang, mun asa sibuk. Nah sana tara tahajud, aduh cenah capek. Tuh tinggal Rasul melangkung capek ti urang. Begitu Bu ya. Rasulullah sedekah paling hebat, ya. Sabaraha bojo Nabi? Rasulullah bojona sabariji? 8. Rasul nyebatkeun sibuk teh ngurus 8. Ieu mah karek hiji ge mun asa sibuk. Kenapa? Karena Rasul 9. Makanya begitu kita membandingkan moal anu langkung ti Rasul moal Bu ngurus jalmi sakumaha, anu sumping ka Nabi dan Rasul tidak ada apa? Tidak ada protokoler. Siapapun yang datang kepada Nabi, orang miskin, orang kaya, Rasul biasa we Pak. Dengan protokoler Rasul masukan aya nu ngajaga itu kumaha teu aya. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa apa? Karena mu'allaqatu bil mal wal manzil. Beliau tidak terikat kuat dengan harta dan kedudukan beliau. Santai aja. Ya, kemarin saya ketemu di masjid Bu, dia bekas pejabat. Menuju gulal goler di masjid. Eueuh nu ngawal dan datos pangsiun. Ngagoler di masjid. Begitu ngobrol ngabrug, Pak Ustad, abdi ayeuna mah cenah di masjid we jadi DKM. Kumaha jeung teh Pak Haji? Tos aya nu ngawal ayeuna teu aya. Aya nu mukakeun panto teu aya. Oh, suatu saat akan begitu. Ya. Bae dia laras Ustad karasaku abdi cenah. Laras ulah terikat teh geuningan ayeuna mah hare-hare. Jalmi teh hare-hare we ngagalileuyeun. Nya. Ngagalileuyeun keur ngajabat mah ngahormat. Keur teu ngajabat moal. Makanya jadi orang soleh itu kapanpun dihormat manusia itu aja. Ya. Jadi jelema soleh mah iraha we ge dihormat.
Rek jadi pejabat rek henteu anger we dihormat sakitu we. Kahartos punya. Tah ibunya, ibu ge sami. Ibu lagi jadi istri pejabat suami kita, itu akan dihargai. Tapi begitu sudah tidak jadi, suatu saat penghargaan itu hilang. Suatu saat penghargaan itu hilang. Orang juhud tidak berkaitan, tidak terikat dengan itu. Orang juhud, dia apa? Low profile. Dia memiliki profil dirinya sendiri. Dia memiliki profil sendiri. 3. As-sabru war-ridha. Apa? Orang juhud itu dia diuji oleh Allah sabar, begitu akan ada sesuatu yang terjadi pada dirinya dia siap ridho. Nah, jadi orang juhud mah anu atos sabar, margi diuji ku Allah bagi kumaha dan siap untuk menerima apapun yang terjadi. Nah, saya juga lagi belajar ini, Pak. Nu hese mah punten Bu. Pak, nu hese mah urang teu apal naon anu bade kajadian ka urang sakitu we. Saya terngiang-ngiang nih ya, guru saya dulu di pesantren kieu. Kadejang sananya. Lamun ayeuna di masjid aya pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aya nu maot teh imah itu hiji waktu mah tah pengumuman eta teh nu aya di imah urang itu Pak. Itu orang juga harus berpikir ke sana. Hiji waktu mah Bu pengumuman eta teh nu aya di imah urang. Alas ya. Si bapak eta cenah ngantunkeun. Ya Allah, kamari geus tinggal berjamaah keneh. Kamari ka masjid gene ayeuna ngantunkeun padahal teu katanggalna naon tuh hiji waktos eta teh urang kaget kitu teh anu aya di bumi urang batur ka urang. Bapak cenah tingali salaki batur mah geus maot deui ari bapak aya keneh wae lain kitu. No ibu jadi kitu nya kitu. Ngadengi batur mah cenah salaki teh maot di bantu ari bapak cenah panjang wae gitu. Karena Pak suatu saat pengumuman itu akan begitu. Asli Bu, hiji waktosnya ieu. Jalmi anu bakal ngadoakeun teh, Bu, cing mabrur Bapak, cing mabrurnya hajina umrohna hiji waktos mah nu ngadoakeun teh ka urang. Kenapa? Catat oleh semuanya. Ini boleh dipakai untuk kita bikin sesuatu. Catat oleh semuanya. Suatu saat yang pernah Anda sesali hari ini mungkin Anda syukuri, itu aja hidup itu. Sok, tapalkeun di dieu. Ini perkataan Imam Ghazali sangat hebat sekali nih, ya. Saya baca Imam Ghazali hebat ini. Suatu saat yang Anda sesali pada waktu hari ini Anda syukuri, itu aja. Dulu kita menyesal dengan itu. Hiji waktu mah bakal ayeuna teh urang syukur ku eta teh Pak. Sugan teh moal kieu karena akan dirubah oleh Allah suatu saat. Ya. Kaduhung senalah abdi sena kadinya ayeuna mah disyukuran alhamdulillah geningan ya Allah ieu hikmahna itu Pak. Ini yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi ibu bapak nomor 3 sabar dari yang sudah dan dia ikhrido dari yang akan datang. Itu juhud ya. Itu juhud. Kalau kita tidak suka imam, kalau kita tidak suka kepada imam, maka ibu bapak lanjutkan sholatnya. Itu aja. Lanjutkan sholatnya. Ulah ngewa teh urang teh jual ngaleos. Cenah teu ngeunah imamna eta cenah. Abdi mah dah hayang di imaman kuno kaset coba. Akhirnya ngaleos Pak. Nggak boleh begitu Bu. Ibu bapak tidak suka sampai kata Umar bin Khattab, ketika Anda diimami oleh orang yang bermaksiat maka Anda tetap harus melanjutkan sholatnya. Walaupun Anda tidak suka kepada orang itu, tapi Anda tetap harus tidak boleh membatalkan sholat itu karena tidak suka pada orang itu. Ya boleh begitu. Ya tamatkeun nyage urang ya apal contohnya nu ngimaman teh hiji waktu di mana urang teh apa eta teh jelema loba dosa, tapi Anda tidak boleh membatalkan sholat itu. Karena sholat itu sah walaupun diimami oleh orang-orang yang durhaka. Walaupun dia orang soleh, tapi dia membatalkan sholatnya tetap batal. Artinya hidup ridho itu tidak mudah. Karena suatu saat yang Anda benci akan menjadi pencinta Anda. Hiji waktu bakal gitu. Mata kabatur teh ulah ngewa teuing bisi engke mah jadi dipikar resep eta teh. Jeung ulah resep teuing engke mah jadi pika ngewa Bu. Sok tinggal. Ya mun siga nu eueuh deui gitunya eta teh. Sampai saking sukanya kita tidak bisa diganti dengan yang lain. Suatu saat Anda akan berubah menjadi sebuah kebencian. Itulah yang
3 terakhir. Yang terakhir. Wala dolma alai, dan orang yang juhud tidak mendolimi dirinya dan tidak mendolimi orang lain. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya Bapak Ibu, orang tong yang syarakeun diri, tapi urang ge tong yang syarakeun batur sakitu we. Ada urang kudu diurus atuh. Haban we tuang teh nyocolan uyah. Atuh meuli enaw lebar cenah. Engke kaluarna ge koneng sarua beuh nya eta. Sok atuh da urang teh kudu dirawat diri urang ge punya makan yang ini. Kenapa? Karena kita tidak boleh lebar nih. Kalau kita punya harta tidak boleh lebar di 3. Yang pertama adalah untuk sehat, Pak. Entong lebar. Kayak lamun tos teu damang mah saep tah harta ge. Minum ini untuk kesehatan kita tong lebar, Bu. Kenapa? Untuk sehat, jangan hitungan hidup kita, ya. Supaya apa? Supaya nanti kita betul-betul memahami itu. Pak ngeleueut ieu nya. Tah gitu. Bu, tinggalnya urang mun meser bung buahan anu mahal, da beda rasana Pak tuh. Nya, beda rasana. Cenah ieu da sarua buah cenah. Ungap we dahar salak. Unga dinten atuh meuli kali-kali jeruk atuh apel nu ieu mah ahli cenah da lebar cenah. Geus ieu salak atuh beuteungna teh teuas. Tadi nah yang sehat begitunya. Kenapa? Orang kudu ngarawat nyalira. Kenapa? Orang juhud itu bukan menyengsarakan dirinya. Dia pun harus merawat dirinya lebih bagus. Ya, makan yang enak silahkan. Yang tidak boleh itu berlebihan. Begitu aja. Begitu aja. Bapak Ibu juga sama. Nah ini. Yang tidak boleh mendolim diri kita. Juga kita tidak boleh menyengsarakan orang lain. Maaf Bu ya. Saya menyampaikan ini. Wa amma sya'ila fala tanhar. Kalau ingin memberikan sesuatu kepada orang, jangan Anda membuat orang itu menjadi tekanan. Itu nggak boleh, Pak. Karena sekarang ada wacana orang yang menerima bantuan itu harus dipasektomi. Iya kan di Quran nggak boleh. Fa'ama syaila fala tanhar. Orang yang mendapatkan sesuatu dari kita tidak boleh dia tertekan. Kalau ibu ngasih, bapak ngasih sesuatu, itu jangan sampai orang yang menerima itu menjadi tekanan, nggak boleh. Dia harus bahagia. Ya, kurang ongkoh mere, tapi nyiksa itu tekenge. Mata kelamun aya dor, terus tong dibere pertanyaan anulir, jadi eta teh mere teh teu ridho. Nya, coba geura Bu. Mohon ya magera, Ibu ini ada doorpress ya. Rung, saha hoyong doorpress ngacung. Pertanyaannya, sebutkan 15 malaikat. Atuh lieureun atuh. Manehna teh hulang-hulang tungjuna kumaha? Namanya apa tilu? Oh enggak jadi katanya ya. Enggak jadi doorpressnya. Dikasihkan kepada yang lain. Siapa yang tahu? Begitu dia geus nyiapkeun 15 malaikat. Begitu. Ibu silakan. Gimana Ibu tahu? Buka pertanyaan jadi beda. Siapa presiden ataupun Jordania yang kelima? Bekilir. Udah kalau mau ngasih kasih aja. Kenapa? Karena orang itu harus bahagia. Itu tidak boleh, jangan sampai ada kedoliman. Saya tidak berpikir itunya Bu. Apapun yang Anda berikan, jangan sampai dia itu apa? Orang itu yang menerima. Quran wa amma sa'ila fala tanhar. Anda yang meminta, jangan kau hardik dia. Jangan kau bikin tekanan. Tapi orang yang menerima harus bahagia. Karena itu akan menjadi doa bagi Anda. Kan begitu. Sok diberenya. Ngan kade kudu kieu. Ongkoh rek mere tapi nyiksa. Nggak bisa begitu Bu. Umar bin Khattab pernah berkata, sedekah dan infak zakat yang paling hebat ketika orang yang menerimanya tidak tahu siapa yang mengasihnya. Itu kata Umar. Itu yang paling hebat begitu kan. Jadi anu tuang teh Bu, anu tuang, anu narima menikmati apa yang kita berikan dia tidak tahu siapa yang ngasihnya. Cek Umar, eta nu hebat mah. Ya, eta nu hebat mah. Ini coba dibiasakan, Pak. Mendolim diri sendiri dan mendolim orang lain nggak boleh. Karena dia tidak juhud. Saya tidak sedang mengomentari itu, tetapi saya ingin mengangkat bahwa ternyata lamun barang bere tong neken anu narima sakitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi bagi kita. Punya lamun aya nu sangsara teh entong disiksa heula ku urang. Rek mere mah mere we. Ya, keur masangsara narima ti urang disiksa nih.
Jadi jangan begitu, ya. Karena ini akan menjadi bahan bagi kita yang terbaik. Ibu juga sama, bapak juga sama. Kalau memberikan sesuatu kepada pasangan, jangan kau tekan pasangan Anda sehingga dia menjadi beban menerimanya. Ya. Bade ka mana mama, bade ngaos. Sok atuh ieu keur jajan 2 juta. Umplong. Bapak tidak ada syarat, tidak ada. Silakan, habiskan hari ini. Besok dikasih lagi kalau ada pengajian lagi. Muni plong eta Bu, ni bahagia istrina. Da istrina teh Pak atuh acolok-acolokan ka duka dieu. Ya. Mama bade ka mana, bade ngaos. Tah ieu 2000. Kudu mahi nepikeun ka magrib. jadi sesuatu itu Bapak Ibu harus hebat lah. Allah itu hebat di Quran ya. Saya sampai begitu ya. Nemai karaos pangian anu narima teh sok era sabab anu merekna sok neken. Nu narima teh lila-lila era karena yang mereknya suka neken. Kita jangan begitu. Orang juhud itu tidak begitu. Ya. Insyaallah ini kita sudah praktekkan semua ya. Saya hanya menguatkan, mudah-mudahan jamaah semuanya sehat walafiat. Kita diberikan kemudahan dalam aspek apapun hidup kita. Dan saya doakan anak-anak kita, turunan kita soleh-solehah. Saya kira itu saja dulu dari saya. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan masjid ini lebih makmur dan insya Allah jadi jariah bagi yang mewakafkannya.